Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Kita mulai lagi setelah Taurus. Ada Scorpio. Ada kartu, ya Allah, ada kartu yang tiba-tiba masuk. Itu ada the dead. Saatnya kamu bangkit. Ya, saatnya kamu bangkit dan gak usah mikirin apapun. Karena santainya kamu ini disebabkan karena kamu emang udah ngerasa aman sih. Udah ngerasa enggak terlalu harus khawatir. Aku lihat kondisinya keuangannya kamu itu sebetulnya di sini ya, kamu bisa ngatasin semuanya. Sampai ada beberapa tuh teman-teman kamu atau keluarga kamu yang ngegosipin gitu, yang aku dengar cerita-cerita, katanya kamu tuh nggak pernah kehabisan uang gitu, kamu nggak pernah kehabisan cara, ya kan? Segimana kamu masalah kamu banyak, kok kamu nggak kehilangan cara itu. Ada aja jalurnya rezekinya kamu atau usahanya kamu kayak diapain sama orang tuh kayaknya kok biasa aja gitu ya. Punya apa sih si Scorpio kan? Kok bisa gitu. Bisa dapat banyak cerita di dalam setiap kesempatannya gitu. Itu sih yang aku tangkap gitu ya. Suara-suara yang orang tuh nggak tahu kalau kamu juga mengalami beberapa macam hal, ya kan, mengalami hal-hal yang sulit gitu ya, tapi emang rezekinya kamu tuh ada terus karena kamu suka usaha sih itu. Dan kamu juga sih dikelilingi sama orang-orang yang lumayan sih Scorpio. Kamu tuh uh, dapat satu aja gitu udah dapat yang menutup semua kayak gitu. Jadi sebetulnya kamu juga di sini masih bingung dengan kehidupan orang-orang sekitar yang selalu ada aja gitu ya, yang membuat kamu tuh ngebuat kamu kayak kok mereka tuh kepo banget gitu. Ini pada kepo-kepo ya ke kamu ya. Masalah-masalah baru datang, masalah-masalah lama juga ada. Tapi kamu tuh nggak ini apa sih namanya? Kamu tuh orangnya teh nggak putus asa gitu. Gitu ya. Sama kayak si Taurus sih sebetulnya si Scorpio itu. Jadi kerjaannya tuh nggak banyak ngomong gitu tapi jadi gitu. Kebanyakan mah di belakang layar gitu ya kerjanya, tanpa orang lain tahu gitu, tapi ngehasilin kayak gitu ya. Cuman kalau si Taurus mah lagi fasenya lagi dia emang kebanyakan si Taurus mah ngurusin orang-orang yang trauma sih ya. Jadi kebanyakan di mindsetnya Taurus itu lebih ke healer gitu ya. Cuman kalau si Scorpio lebih ke seseorang yang emang tugasnya adalah kayak menjaga situasi di dalam keluarganya gitu. Nggak mau terlalu banyak ikut campur. Kamu tuh orang yang nggak terlalu banyak ingin tahu kehidupan orang lain sih seperti itu. Ya kan? Jadi kamu lebih concern sama hal-hal yang baru gitu. Kamu nggak suka hal-hal yang itu aja. Kamu tuh nggak suka yang biasa-biasa aja gitu. Kamu tuh pengen yang luar biasa gitu. Kamu tuh suka hal-hal yang sifatnya tertantang. Kalau nggak tertantang tuh kayaknya kurang menarik perasaannya kamu gitu ya. Kurangnya sesuatu yang uh, ya gimana sih kalau nggak tertantang rasanya kayak nggak hidup kayak gitu ya. Oke. Di sini banyak perubahan, banyak rezeki. Oke. Mungkin kamu suka nolong orang dalam posisi-posisi yang sulit. Oke, Masa juga nggak akan ngelarang sih ya. Tapi kamu di sini punya kendali ya atas diri kamu sendiri. Bagaimana pengalaman kamu ya
kamu salah salah nan salah kendali lah gitu ya, salah gas gitu. Jadi salah, tadinya mau ngerem jadi gas. Itu yang tadinya kamu nolong orang, akhirnya kamu yang kena masalah. Itu juga hampir sama sih yang dirasain sama si Taurus juga kayak gitu. Nggak jauh beda sih sama si Scorpio, cuman si Scorpio tuh lebih bisa bisa menghilang cepat gitu. Kalau si Scorpio bisa menghilang cepat, kalau ada apa-apa bisa langsung bergerak pergi gitu kan, karena daya sensitifnya tuh bisa dirasakan kan. Si Scorpio dia pencetak daya sensitivitas, jadi dia bisa ngerasain ada musuh, dia bisa ngerasain kayak ada getaran yang masuk ke dalam instingnya si Scorpio untuk mundur gitu. Kayak ya udah, kalau emang ini nggak bisa jalan, ya kamu langsung tancap gas untuk menghindar atau pergi ke tempat yang sebetulnya kamu ngamanin diri sih ya. Karena setiap zodiak itu kan dia ngegambarin banget karakternya dari binatang, simbolnya, dari lambangnya kan. Nah gitu. Jadi untuk yang di sini sadar bahwa lambangnya kamu ini sangat berpengaruh. Gitu kan. Daya sensitivitas setiap zodiak itu kuat gitu di lambangnya masing-masing. Kalau si Taurus sama siapa, si Taurus sama Leo, dia kan nunggu waktu aja gitu. Dia tahu mau ngapain, dan santai banget gitu. Tapi juga dia tahu bagaimana keluar dari masalah gitu. Cuman kalau si Scorpio itu terlalu sensitif, kadang sangat merasakan getaran-getaran atau frekuensi-frekuensi yang kurang nyaman, sehingga bisa kapan aja keluar gitu. Bisa kapan aja keluar gitu. Cuman masalahnya di sini banyak orang yang selalu ingin menyingkirkan kamu, itu aja sih kalau si Scorpio itu. Jadi kamu kadang-kadang suka dianggap ada sesuatu, kayak kamu dianggap mistik, kayak kamu dianggap orang jahat gitu, kamu kayak yang mau menyakiti gitu. Jadi kamu kebanyakan orang tuh ke kamu akhirnya kayak kayaknya mau ditipu gitu. Jadi kadang-kadang mereka suka ngejudge kamu gitu, suka ngebully kamu karena sesuatu yang kamu tampilkan gitu. Ya kamu tipenya yang selalu dianggap orang tuh jahat gitu. Padahal mungkin Tuhan tuh lagi nyelamatin kamu dengan cara itu. Kamu juga kalau misalnya terlalu baik juga bahaya. Kamu dilihat baik, lucu, manis, cute gitu, bahaya kan. Scorpio nggak mungkin orang lihat Scorpio itu lucu. Kamu juga harus sadar body ya kan. Kalau seandainya kamu di sini geram gitu ya, emang tampilannya geram itu supaya apa? Supaya kamu tuh nggak banyak terlalu disakiti sebetulnya gitu. Nah itu kan kalau si zodiak-zodiak yang lain mungkin ada sih tampilannya gitu ya, senjatanya untuk supaya dia tidak dikejar sama musuh kan. Itu sih intinya gitu, supaya kamu diamanin. Kamu tuh makhluk yang, maksudnya si Scorpio tuh benar-benar yang paling rapuh di antara zodiak yang lain. Tidak segalak yang dilihat gitu. Makanya aneh ya, kenapa sih di dalam kegalakan gitu ya selalu ada kelembutan. Kamu tuh zodiak yang paling lembut, kayak paling lembut dibanding si Taurus atau si Leo sama Aries. Dia nggak terlalu lembut-lembut amat sih sebetulnya ya. Yang lembut itu kamu. Makanya ditaruhlah di mental yang sebetulnya cukup kuat, tapi kamu tuh orangnya tidak memperlihatkan diri. Tapi orang udah tahu, wah kamu punya sesuatu yang sangat unik gitu ya di dalam dirinya kamu, dan membuat setiap orang pasti tertarik. Cuman dari masalah percintaan sering gagalnya itu ya satu, karena kamu tuh suka bingung nentuin
Oke, kamu tuh sulit menentukan pilihan ya, karena kamu tuh sangat misterius dan auranya tuh bener-bener bikin lawan jenis itu nyaman gitu ya. Nyaman sih, ya karena satu, kepribadiannya kamu tuh tidak ada kesombongan sih, itu yang disukai gitu ya, ya dimanapun kamu berada. Kita lihat ya di sini kabar dari, huruf-huruf. Kangen sama huruf-huruf ini. Beberapa nggak pakai gitu, tapi sekarang kayaknya mau pakai lagi gitu ya. Kayaknya dia pengen dibawaan sama aku. Oke, baiklah. Em, Kata seseorang atau siapapun yang deket sama kamu, yang baru kenal atau para tetangga gitu ya, mereka mengatakan kamu tuh ganteng. Ganteng cenah kamu teh, mempesona gitunya. Lalu yang buat perempuan, kamu itu cantik ya, kamu menarik gitu ya. Ada yang mau pecean sama kamu, yang mau video callan, ya Allah, lebaran kali video callan, ya lo siap-siap aja ya. Nanti ada yang mau pice kamu, yang mau picean ini, ya Allah, udah siap ya. Aku ada teman yang Scorpio, ada juga mantan yang Scorpio. Dia emang romantis banget sih, tipikalnya yang jadi kekurangannya banyak, tapi ketutup ama kelakuannya yang kadang bikin kita ya sebagai mantan kehilangan gitu. Dan sedih banget gitu kehilangan si Scorpio ini, karena apa ya, dia tuh bisa punya rasa penyayangnya tinggi gitu aja sih ya, rasa sayangnya tuh tinggi banget ya gitu. Oke, ada yang mau datang ke rumah kamu ya Scorpio, ada yang membawa sesuatu, kayak ada hadiah yang akan kamu terima lah. Iyalah, emang mau bulannya juga sih Marisa, emang beneran gitu kan. Ada yang mau ngasih parcel, ada yang mau ngasih jam tangan mungkin sama kamu gitu ya. Oke. Dan akhir-akhir ini ya, kamu tuh omongannya tuh kejadian gitu. Kayak misalnya, ih aku tuh pengen tas baru gitu, kok aku pengen A B C gitu. Itu kejadian. Itu 2026 kamu mulai kok ngomong apa-apa tuh nyata gitu ya. Mungkin proses dari segala macam yang kamu terima, ataukah ada spirit guide dari leluhurnya kamu yang diturunin ke kamu di fase kamu depresi gitu. Makanya mesti cinta ada sampai depresi teh. Jangan nolak depresi loh. Justru pada saat kamu lagi depresi ya, itu yang mana yang mau dititipin di badan kamu kayak gitu, engkongnya kamu gitu ya, atau eyangnya mana yang mau dititipin ke kamu setelah kamu ngelewatin tuh gelombang depresinya kamu, ya kan? Entah yang dari timur, yang dari barat, dari selatan, yang dari arah barat daya gitu. Makanya orang-orang tuh pada, aduh aku mau menyembunyikan diriku di dalam sesuatu, aku pura-pura bahagia, nggak bisa itu ya. Kita kalau emang lagi sedih ya tampilin sedih, nggak usah ditutupin. Kalau kita lagi bahagia ya akan terlihat sendiri kok kebahagiaannya, seperti itu ya. Ingin ngebuang rasa-rasa yang kayak udah aku minder gitu ya, nanti juga sembuh sendiri gitu, asal kamu tahu aja kalau semuanya harus berubah gitu aja. Semuanya harus berubah, selalu katakan hal itu. Harus ada yang kamu lakukan sih intinya ya. Di sini ada frekuensi dari getaran, dari gelombang orang-orang yang nanti akan ketemu sama kamu itu, kalau memang dipilih oleh Tuhan, oleh semesta, itu emang keinginan semesta yang ada di dalam diri kamu gitu. Kalau kamu misalnya nggak cocok dengan yang lain, ya udah gitu, karena di sini ada DGTFH. Frekuensinya itu. Kamu cuman sefrekuensi aja yang bisa masuk ke dalam kehidupan kamu. Ada yang maksa-maksa juga nih sama kamu, ada yang maksa-maksa pengen jadian gitu, ada yang maksain kayak maksain cinta gitu ke kamu, ada yang maksa lah ke kamu. Kamu ngerasa nggak? Ada yang kekeh gitu, yang cinta banget sama kamu gitu ya. Oke. Apalagi nih? Kamu boleh, maksudnya kalau punya jarak gitu ya sama seseorang boleh sih Scorpio.
Kalau seandainya Marisa, aku udah ngebatasin si A si B gitu ya untuk hari dalam kehidupan aku, ya silakan aja gitu ya, takutnya bukan apa-apa. Kan ucapan kamu tuh suka nyata ya, peletuk peletuk gitu kan. Ini kalau kejadian kan repot ya. Jadi kamu memang di sini juga ada energi healer ya gitu. Ini apa maksudnya, nyata banget bacaannya gitu, kayak jelas gitu. Kamu tuh healer gitu. Mau nggak mau kamu mesti mengakui ya keadaan diri kamu gitu, ya. Kamu dibentuk untuk menjadi seseorang yang diutus kayak gitu oleh leluhurnya kamu, supaya kamu di sini learn, belajar menjadi seorang penyembuh. Jadi gini loh, healer itu ada masanya. Kayak masa dia ngehilangin energi negatif orang, ada masa nih dia ngehilangin energi negatif yang ada di dalam dirinya. Jadi healer tuh banyak PR gitu ya. Cuma ya mesti sabar. Dan kalau seandainya nih kamu lagi dibentuk mau dikasih sesuatu, dihantam untuk diisi gitu. Nih, spirit guide-nya pada baru-baru semua. Gitu. Spirit guide itu ganti-ganti. Ada yang mungkin nanti akan sefrekuensi dan masuk ke dalam diri untuk memberikan sesuatu hal, nilai-nilai positif yang nanti akan kamu tangkap. Itu kamu tuh kan dihancurkan dulu biar kamu bisa sefrekuensi dengan leluhur kan. Gitu. Ini beberapa ya, enggak semuanya, beberapa. Ada yang healer di sini. Itu karena faktor keturunan sih, mau nggak mau ya. Oke, ada di sini juga kamu yang bakalan keluar negeri. Aku ngelihat ada New York City, aku ngelihat ada keluar negeri. Kamu mungkin nanti suatu saat hidup di luar negeri. Marisa, aku sudah capek hidup di Indonesia. Saya ingin hidup di luar negeri. Ya sok, gitu. Kamu mau di mana? Pilih dari sekarang. Kalau Marisa Maya pengen hidup di Swiss, itu di Swiss. Kalau enggak di New Zealand, kayak sendirian gitu, seneng gitulah pokoknya di tempat-tempat yang emang sejuk banget ya gitu. Ya. Kayaknya kamu bakal ada di luar negeri, atau ada yang suka sama kamu orang barat kayaknya, atau kamu mau dapetin jodoh orang barat. Ya ampun. Ya. Jadi sepertinya kamu akan menemukan kebahagiaan itu. Kamu adalah orang di sini yang mempunyai Verge. Kamu tuh ya kamu ada kelas sih, makanya agak dibedain juga gitu cara hidupnya kamu, cara pandangnya kamu terhadap sesuatu hal yang kamu tangkap, yang kamu terima gitu ya. Kamu juga punya kecerdasan ya, istilahnya ya emang turunan sih ya. Ada sosok yang benar-benar di sini punya unsur yang sama dengan caranya kamu gitu. Kayak gini, ada yang mirip-mirip di masa lalu, orang-orang masa lalu 1000-2000 tahun yang lalu gitu ya. Pada masa-masa dimana terbangunnya sebuah kerajaan-kerajaan tertentu. Nah gitu ya. Itu ada yang ngejalanin fase yang kamu rasakan di hari ini selama hidupnya kamu. Itu ada di fase di dimensi ribuan tahun yang lalu gitu. Nah itu akan sama nanti, cara pandangnya, cara ngomongnya, cara memperlakukan setiap orang di sekitar itu pasti 80-90% pasti sama gitu. Kayaknya aku suka hal-hal yang kuno gitu, suka hal-hal yang sejarah ya. Siapa kamu dulu di dunia masa lalu, dan itu emang mesti kita terima. Kalau nggak kita terima, kita nanti nggak berkembang gitu di dalam. Jadi bukan masalah finansial sukses karena materi, bukan sih. Lebih kepada menerima keadaan atau menerima kelanjutan hidupnya kamu, asal muasalnya kamu gitu di dalam perbedaan yang
kamu tangkap, dan itu sebetulnya mau nggak mau ya, kita mesti udah berdamai dengan keadaan itu gitu. Kadang yang paling berat itu adalah proses untuk bisa menerima beberapa kendali gitu. Ada yang dalam diri kita gitu yang tidak dimiliki oleh orang lain, misalnya kita harus menyadari gitu, menerima itu sebuah anugerah gitu, bukan untuk ngebeda-bedain supaya kamu banyak tugas, enggak, agar kamu belajar. Di sini ada learn or anything. Jadi tidak ada beban ya untuk seorang healer atau siapapun, hanya belajar merasakan penderitaan orang lain tanpa kita minta. Responnya udah jelas di sini, ada GTFH gitu. Jadi kita bisa mendeteksi itu. Ya, jangan takut, jangan larut gitu aja. Ya, semuanya akan berubah lagi menjadi kayak plum gitu ya, yang akan berubah bentuk, tapi dia akan kembali ke bentuk semula. Sudah di titik itu, yaitu yang akan kamu dapatkan. Jadi it's okay. Kalau kamu misalnya di sini mempunyai kelebihan untuk membantu sesama, ini akan kembali pulih kok. Gitu, asal kamu tahu resikonya kayak gimana. Jangan sampai terjadi sesuatu, karena yang jadi healer itu mesti yang benar-benar sabar dengan energi yang full, penuh dengan cinta dan kasih, yang mainnya udah kayak jalurnya udah nggak duniawi sih istilahnya, yang dia ngikutin apa yang harus dilakukan tanpa ada obsesi. Memang semuanya perlu uang sih, karena pasti masing-masing punya metode ya kan. Metode itu juga datangnya juga dari pembelajaran hidup ya kan. Metode masa lalu mungkin di tahun-tahun sebelumnya, ribuan tahun juga bisa, ratusan tahun yang lalu juga, yang kamu tangkep gitu. Semua ada metodenya, ada take and give-nya gitu. Take and give kan lebih enak, lebih seimbang, itu aja sih, sesuai sama jiwa masing-masing. Gitu ya pokoknya buat kamu. Apapun yang diterima, apapun yang kamu dapatkan, apapun semuanya adalah bagian dari peralatan atau fasilitas dari Tuhan untuk kamu gunakan sebaik-baiknya agar kamu aman, tenang, nyaman, dan bahagia sih paling penting itu sih. Bahagia itu paling tinggi. Ya. Bahagia menikmati semuanya, menikmati proses, dan kamu mencintai depresinya kamu itu ya. Karena ketika rasa sakit itu menjadi teman, ya pasti akur lah ya. Ya enggak. Pasti akur. Justru malah nyaman gitu. Tiba-tiba nggak kerasa, sakitnya hilang, tak berbekas seperti itu, karena kita udah nerima gitu ya. Oke. Kayak gitu aja. Makasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi ya untuk kamu Scorpio di kesempatan yang selanjutnya. Ya, mudah-mudahan insya Allah saya selalu hadir ya. Lihat bagaimana kesibukan saya di dalam perjalanan untuk bisa satu video aja udah alhamdulillah sih sebetulnya, karena banyak yang saya lakukan gitu ya. Waktunya mohon maaf jarang-jarang, tapi insya Allah ada ya gitu pokoknya ya. Makasih udah nonton videonya ya Scorpio. Dadah, semoga kamu sukses, semoga karir kamu cemerlang dan sukses. Salam sehat untuk keluarga di samping kamu ya. Dadah.